Ketegangan internasional telah mencapai titik tertinggi baru di perairan yang bergolak dari Laut Cina Selatan, memicu eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua kapal perusak Angkatan Laut Kerajaan Inggris Raya, termasuk HMS Darren, kapal tipe 45 yang mewakili teknologi Angkatan Laut terbaru, telah memulai serangan kejutan pada penjaga pantai Tiongkok. Tindakan ini berdasarkan pada serangkaian insiden baru-baru ini yang diduga bahwa Tiongkok telah menyerang kapal-kapal Filipina. Konfrontasi ini menandai pertama kalinya dalam sejarah yang memaksa Angkatan Laut Inggris ikut terlibat secara langsung dengan Tiongkok dalam suatu konflik maritim, menempatkan dunia di tepi jurang krisis militer yang sangat besar. HMS Darren, dijuluki Predator, adalah binatang buas sejati perang laut, bersenjata lengkap dengan rudal. Viper dapat menghancurkan target dengan rudal jelajah pesawat dan drone untuk jarak yang mengesankan, yaitu 120 km. Tapi itu tidak semua, sistem PAM anti-pesawat adalah perisai yang sempurna terhadap serangan balik dari langit. Kapal ini juga memiliki 6 peluncur Silver VLS untuk persenjataan, 48 rudal, menjamin pertahanan yang tidak dapat ditembus. Untuk melengkapi kekuatannya, rudal Harpoon spesialis dalam menemukan dan menghancurkan titik lemah kapal musuh manapun. Diperlukan tombak untuk melakukannya, yang menimbulkan kekacauan yang berdampak pada penjaga pantai Tiongkok dalam serangan yang telah mengguncang dunia. Kemudian, kami akan merinci insiden ini, tetapi sekarang mari kita alihkan perhatian kita ke poin lain. Helikopter U-60 Black Hawk milik penjaga pantai Jepang mencegat armada 87 kapal penangkap ikan Tiongkok di perairan berbahaya dekat dengan Pulau Miyako. Anda mungkin berpikir, apa yang salah dengan memancing? Dengan baik, detailnya adalah perairan ini bagian dari zona ekonomi eksklusif Jepang. Dalam tindakan tegas tanpa preseden, penjaga pantai mengambil keputusan penting untuk mengirim helikopter perang 60 Black Hawk untuk menghadapi armada kapal yang menolak untuk mematuhi perintah untuk mundur. Black Hawk adalah mesin yang tangguh, dibangun oleh Sikorsky Aircraft, mulai terbang dengan otoritas yang mengesankan. Meskipun ia dikenal karena kemampuannya untuk mengangkut pasukan dan kargo, arsenal mereka adalah yang ditakuti melihat kapal-kapal diabaikan peringatan yang dikeluarkan Black Hawk. Tembakan ke udara, unjuk kekuatan, yang untungnya menghentikan para nelayan Tiongkok. Helikopter ini adalah sebuah keajaiban rekayasa. Dua mesin General Electric masing-masing dengan kekuatan 1620 tenaga kuda memberikannya kemampuan bertahan hidup yang patut dibanggakan. Jika terjadi keadaan darurat, Anda dapat terus terbang bahkan jika salah satu mesinnya rusak. Kapasitas muatan mencapai 11.000 kg dan di antara perlengkapannya menyoroti kemungkinan senapan mesin M134 atau meriam Gatling, juga seperti rudal AGM-114 Hellfire dan FM-92 untuk target darat dan udara masing-masing. Tapi ceritanya adalah membuat China semakin menarik setiap saat ingin memperluas arsenalnya. Mencoba baru-baru ini, sebuah langkah berani, Tiongkok menawarkan $16 juta untuk seorang pilot warga Taiwan yang membelot dengan helikopter CH-47 Chinook. Rencananya adalah mendarat di kapal serbu amfibi yang berlayar melalui Selat Taiwan, melakukan upaya spionase ini dan akuisisi teknologi asing. Ini adalah hal baru bagi Tiongkok. Mari kita ingat kembali kasusnya dari kapal induk Ukraina, Barak, yang dengan identitas Tiongkok barunya, Leonin, menjadi bagian penting dari dirinya, sekarang mengapung dengan tatapannya tertuju pada CH-47 Chinook. Tiongkok melanjutkan strategi belajar dan meniru teknologi militer asing, satu taktik yang terbukti berhasil. Sepintar dan seefektif CH-47 Chinook, helikopter ini adalah sebuah legenda hidup dalam sejarah militer, seperti di layar lebar Hollywood. Raksasa langit ini mendapatkan ketenarannya di medan perang Vietnam, tidak hanya sebagai transporter yang dapat diandalkan, tetapi juga dalam peran yang beragam seperti pemasang tirai asap, penyemprot aerosol, dan sebagai derek terbang untuk mengangkut pesawat rusak. Bahkan, hal ini sudah pernah diuji coba dengan ide mengubahnya menjadi satu kesatuan artileri terbang, meskipun usulan tersebut pada akhirnya tidak berhasil. Tapi mari kita bicarakan catatan CH-47 Chinook yang mengesankan dalam transportasi personel. Telah membawa 147 prajurit lengkap dengan perlengkapan. Tapi kalau tidak ada, tampaknya mengejutkan bagi Anda sekarang membayangkan adegan ketika 17.500 pasukan warga Amerika mendarat di Filipina di Laut Cina Selatan yang tegang, melompat dari pesawat MC-130J, pesawat angkut legendaris ini. Militer menggabungkan jarak menengah dan jauh dengan kapasitas yang luar biasa. MC-130J didukung oleh tenaga yang kuat, mesin turboprop Allison T-56 yang mampu mencapai 4.100 tenaga kuda dan kecepatan hingga 700 km per jam.
Ia mengalami perbaikan terus-menerus. Fleksibilitasnya memungkinkan Anda untuk mengangkut segala sesuatu mulai dari pasukan dan amunisi hingga obat-obatan dan tank berat seperti Abrams. Tapi Hercules lebih dari sekadar transporter, telah menjadi utusan aliansi yang diperkuat, tidak hanya mengirimkan pasukan terjun payung, tetapi juga membawa identitas dan peralatan penting. Di antara arsenal ini, menonjol sistem pertahanan udara Avengers disertai dengan rudal permukaan ke udara yang mematikan, FIM-92 Stinger. Avenger adalah sistem anti-pesawat ringan dan kendaraan gerak sendiri yang dipersenjatai penuh dengan rudal dan senapan mesin, siap untuk menghadapi pesawat musuh. Apa yang dilakukannya Avenger yang sangat mematikan adalah kabinnya yang berputar dan modul canggihnya, pengendalian kebakaran yang diisi dengan 2 peluncur yang dapat menampung hingga 8 rudal FIM-92 Stinger. Sistem ini merupakan ancaman mematikan bagi target apapun di udara. FIM-92 Stinger adalah rudal bahan bakar padat dengan kepala pencari inframerah, dengan kecepatan 750 meter per detik dan jangkauan 3,2 km, adalah musuh yang tangguh untuk target penerbangan rendah seperti helikopter dan pesawat kargo. Dan sekarang, pemburu drone kamikaze yang efisien, ancaman yang muncul di bidang pertempuran modern. Tim canggih ini telah diserahkan ke Batalion Pertama Angkatan Darat Amerika Serikat yang baru saja tiba di Filipina untuk latihan balcatan, nama yang dalam bahasa Filipina berarti berdampingan. Latihan ini bukan hanya sekadar unjuk kekuatan, tetapi simbol komitmen yang kuat secara bilateral, yang dirancang untuk memperkuat saling percaya dan meningkatkan kapasitas untuk beroperasi bersama. Namun, tidakkah Anda merasa aneh sekali bahwa latihan besar-besaran ini terjadi pada saat ketegangan antara Amerika Serikat dan Inggris Raya dengan Tiongkok berada pada titik mendidih? Sementara itu, insiden mengkhawatirkan lainnya berkembang. Sebuah kapal perang jatuh di Laut Merah, Amerika dan perahu iklan diserang oleh pemberontak Houthi, melakukan tindakan yang dapat memicu meningkatnya konflik. Penyerang mengklaim target mereka adalah 2 kapal yang terhubung ke Israel, tetapi USS Carney, kapal perusak Amerika, melaporkan bahwa USS Carney diserang. Salah satu kapal perusak paling canggih di Angkatan Laut Amerika Serikat, dirancang untuk menghadapi dan menetralisir ancaman dengan kecepatan dan efektivitas bersenjata. Dengan peluncur yang mampu menampung 100 rudal berpemandu, termasuk beberapa dengan kapasitas nuklir, sistem ini dapat mendeteksi dan mengirimkan data ke seluruh rudal, memastikan presisi yang mematikan. Namun, persenjataan USS tidak berakhir di sana. Daging juga dilengkapi dengan sistem artileri Mark 45127 mm, mampu menyebabkan kekacauan dengan segala hal, penembakan bersenjata dengan meriam otomatis, senapan mesin kaliber 25 mm, dan besar kaliber. Kapal ini adalah benteng mengambang, namun, senjatanya yang paling mengesankan adalah CWS, sistem yang mampu menembakkan 4.500 peluru per menit dan mencapai target sejauh 3 km. Ini adalah mesin perang yang dirancang untuk mencegat dan menghancurkan pesawat pembawa bom dan bahkan kapal musuh dengan efektivitas yang berbatasan dengan supranatural. Namun, situasinya masih terasa aneh. Kenapa Tiongkok menyerang kapal-kapal Amerika, mengetahui bahwa negara yang begitu kuat tentu saja akan membela dirinya sendiri? Mungkin mereka benar-benar membingungkan target, tapi alasan ini tidak akan cukup karena kapal utama Angkatan Laut Amerika Serikat sudah berlayar menuju Laut Merah. USS Gerald bukan hanya sekadar kapal induk, adalah keajaiban yang nyata, raksasa teknologi terapung laut. Ketika Anda melihatnya, Anda tidak bisa tidak merasa kewalahan dengan besarnya kekuatan Colossus ini. Ini adalah yang pertama dari kelas baru superkarya dengan inovasi revolusioner, otonomi, efisiensi energi yang lebih besar, sistem peluncuran dan pemulihan pesawat gelombang elektromagnetik yang meninggalkan sistem uap usang. Ford memiliki banyak hal untuk ditawarkan dalam hal kekuatan udara. Di kapal ini terdapat drone F-35 Lightning II Plus yang canggih. Besar seperti MQ-9 Reaper, merupakan bagian dalam perjuangan melawan agresi. UAV ini dirancang untuk pertempuran, menyandang nama Reaper sebagai peringatan tentang arsenal yang mematikan ini. Termasuk rudal ringan AGM-114 Hellfire, tetapi menghancurkan desain spesifiknya memungkinkan Anda untuk mencapai titik yang paling rentan terhadap target. Putih yang lebih tahan, semakin matang, bisa menyebarkan bom berpemandu seberat 200 kg dengan kemampuan untuk meninggalkan kawah di belakang dampak. Selain itu, drone ini juga bisa menembakkan rudal udara ke udara,
termasuk IM-99X, yang mampu mengenai target di 35 km jauhnya. Jadi kombinasi kemampuan USS Gerald Ford dengan drone-nya dan kekuatan serangan USS Carney memposisikan Amerika Serikat berada di garis depan peperangan Angkatan Laut modern. Armada ini berubah menjadi pencegah yang tangguh. Houthi dan musuh lainnya harus mempertimbangkan kembali dengan serius setiap tindakan permusuhan, mengetahui bahwa mereka menghadapi salah satu set angkatan laut dan udara paling maju dan mematikan di dunia. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, subscribe dan komen untuk video terbarunya.